Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back. Saya Chelsea Rahmadani dengan NIM 210290008, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Baiklah, saya di sini ingin menjelaskan cara penggunaan dari media yang telah saya buat. Media yang telah saya buat bernama yaitu Pupe Sekon Gutar. Nah, di mana media Pupe Sekon Gutar ialah kependekan dari puzzle pembuktian kesebangunan dan kekongruenan bangun datar. Pupe Sekon Gutar adalah media pembelajaran untuk jenjang SMP kelas 9 dengan KD 3.6, yaitu menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan bangun datar, di mana tujuan pembelajaran dari media Pupe Sekon Gutar ialah menunjukkan macam-macam bangun datar yang sebangun dan kongruen serta pembuktiannya, dan yaitu menarik kesimpulan dari hasil syarat-syarat pembuktian dua buah bangun yang sebangun dan kongruen. Selamat menyaksikan. Media Pupe Sekon Gutar ini bisa dilihat di sini ada puzzle yang telah disusun, tempat bangun yang telah dibongkar puzzle-nya, terus tempat bangun yang sebangun dan tempat bangun yang kongruen. Nah, sebelum saya mulai menjelaskan atau membuktikan dari dua buah bangun yang sebangun atau kongruen, baiklah, untuk sebelum itu kita harus mengetahui syarat-syarat dari dua buah bangun yang sebangun, yaitu memiliki sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Selain itu, perbandingan sisi-sisi dua buah bangun itu memiliki sisi yang sama panjang. Dan syarat dari dua buah bangun yang kongruen yaitu satu, memiliki sudut-sudut yang sama besar dan memiliki panjang sisi yang sama panjang. Oke, mari kita lanjutkan. Untuk pembuktian bahwa dua buah bangun yang sebangun itu memiliki syarat-syarat yang telah saya sebutkan tadi. Baik, bangun yang pertama yaitu persegi. Langkah-langkahnya yaitu pertama kita ambil bangun pada puzzle yang telah dibongkar, yaitu kita letakkan pada papan pembuktian seperti ini. Lanjut ke yang gambar seperti ini. Selanjutnya kita ambil lagi bangun yang telah kita gabungkan, kita taruh di sini. Baik, untuk langkah yang ketiga yaitu kita ambil bangun yang lebih besar. Nah, kita taruhkan di sini. Nah, untuk itu mari kita lihat bahwa bangun yang telah kita gabungkan itu kita beri nama bangun PQRS, dan bangun yang lebih besar yaitu ABCD. Nah, untuk kita membuktikan bahwa dua buah bangun ini sebangun, yaitu kita ambil bangun PQRS, kita dempetkan bangun PQRS ini pada bangun ABCD. Nah, kiranya pada bangun PQRS memiliki sudut-sudut yang sama besar pada bangun ABCD. Berarti memenuhi satu syarat bahwa dua buah bangun itu sebangun. Untuk membuktikan syarat yang lainnya yaitu kita perhatikan bahwa panjang PQ yaitu 5 cm dan panjang AB yaitu 10 cm. Nah, ya kan? PQ 5 cm dan AB 10 cm. Maka perbandingan PQ sama AB itu bandingnya 1:2. Sama persis seperti QR banding BC. Kalau persegi itu kan memiliki sisi-sisi yang sama panjang. Bahwa sisi AB yaitu 10, maka sisi BC juga 10 cm. Dan sisi PQ yaitu 5 cm, maka QR pun juga 5 cm. Maka perbandingan QR banding BC yaitu 1:2. Karena masing-masing sisinya memiliki perbandingan yang sama, maka dua buah bangun persegi yaitu PQRS dan ABCD itu bisa dibilang sebangun. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita masuk
pembuktian bahwa dua buah bangun yang kongruen. Sama seperti langkah pada pembuktian dua buah bangun yang sebangun, kita juga meletakkan puzzle yang telah dibongkar seperti gambar yang telah terdapat pada papan pembuktian. Nah, yang selanjutnya kita sajikan tanggram yang telah kita gabungkan. Selanjutnya kita letakkan bangun yang lain, yaitu di bagian sini. Selanjutnya pembuktiannya yaitu kan nih bangun yang kita telah gabungkan kita beri nama bangun PQRS, dan bangun yang untuk kita buktikan bahwa dua bangun itu yang kongruen kita beri nama KLMN. Nah, untuk membuktikannya kita ambil bangun KLMN ini. Nah, kita taruh kita dempetkan pada bangun PQRS, maka bangun KLMN itu tuh memiliki sudut-sudut yang sama besar pada bangun PQRS, dan untuk sisi-sisinya pun sama panjang, baik itu tuh sisi PQ dan KL itu memiliki panjang sisi yaitu 5 cm. Maka dua buah bangun ini disebut kongruen. Baik, kita lanjutkan bangun yang kedua yaitu persegi panjang. Nah, untuk kita membuktikan bahwa dua buah bangun persegi panjang itu sebangun, ikuti langkah-langkahnya ya. Pertama kita ambil bangunan puzzle yang telah kita bongkar, yaitu kita letakkan di papan pembuktian. Lanjut bangun selanjutnya yaitu yang ini, dan selanjutnya bangun yang ini. Nah, setelah kita susun bangun yang puzzle yang telah dibongkar itu, kita susun dia menjadi sebuah bangun persegi panjang. Ya kan, kita taruh di sini. Nah, bangun yang telah kita gabungkan ini kita beri nama STUV. Dan selanjutnya bangun yaitu MNOP, kita taruh di sini. Nah, bangun yang telah kita gabungkan itu kita ambil dan kita akan buktikan pada bangun MNOP bahwa mereka itu sebangun. Nah, kita buktikan dengan cara pertama kita dempetkan bangun STUV pada bangun MNOP. Nah, kita lihat bahwa sudut-sudut pada STUV dan pada MNOP yaitu sama besar, maka memenuhi syarat yang pertama pada bangun yang sebangun. Syarat yang kedua yaitu kan memiliki perbandingan sisi-sisi yang sama panjang. Kita lihat bahwa sisi ST yaitu 10 cm dan sisi MN yaitu 20 cm. Maka perbandingan sisi MN dan ST itu 2:1. Dan selanjutnya untuk sisi TU dan sisi NO, nah itu tuh memiliki panjang sisi NO yaitu 10 cm dan TU 5 cm. Maka perbandingan sisinya pun juga 2:1. Maka bangun STUV bisa dibilang sebangun dengan bangun MNOP. Baik, kita lanjutkan yaitu pada pembuktian dua buah bangun persegi panjang itu kongruen. Nah, sama langkahnya tadi pada pembuktian dua buah bangun yang sebangun, kita letakkan juga lagi bangun puzzle yang telah dibongkar pada papan pembuktian dan bangun STUV. Nah, ada satu bangun lagi yaitu bangun GHIJ, kita tempelkan pada papan pembuktian. Nah, kita akan membuktikan bahwa bangun STUV kongruen dengan bangun GHIJ. Nah, bangun GHIJ ini kita ambil. Nah, kita dempelkan pada bangun STUV. Kita dempelkan pada bangun STUV. Nah, maka bangun GHIJ dan bangun STUV itu memiliki sudut-sudut yang sama besar. Sudah memenuhi satu syarat bahwa dua buah bangun itu kongruen. Nah, kita lihat juga tadi kan pada kita saat dempetkan bahwa
panjang, yaitu memiliki sisi 5 cm. Maka bangun ST, UV, dan GHIJ itu bisa dibilang dua buah bangun yang kongruen. Baik, kita lanjutkan yaitu bangun yang ketiga, yaitu kita akan membuktikan bahwa dua buah bangun jajar genjang yang sebangun. Nah, pertama langkahnya itu kita ambil bangun pada puzzle yang telah dibongkar, kita taruh pada pembuktian, dan selanjutnya bangun 5 pada papan pembuktian, kita taruh pada papan pembuktian. Selanjutnya kita ambil bangun yang telah kita gabungkan antara pada bangun yang telah kita susun, kita taruh pada papan pembuktian. Selanjutnya kita ambil bangun yang JKLM, ini kita taruhkan pada sini. Nah, di sini kita terdapat bangun ABCD, yaitu kita dempetkan bangun ABCD ini pada bangun JKLM. Nah, kita dempetkan mereka, maka kita dapatkan bahwa sudut bangun ABCD dan sudut bangun JKLM itu sama besar. Dan selanjutnya yaitu sisi AB dan sisi JK itu memiliki panjang 14 dan sisi AB yaitu 7 cm. Maka memiliki perbandingan antara sisi JK dan sisi AB yaitu 14:7, sama juga dengan 2:1. Selanjutnya juga pada sisi BC itu memiliki panjang 5 cm dan KL memiliki sisi 10 cm. Maka perbandingan dari sisi KL dan sisi BC yaitu 2:1. Maka karena perbandingan sisi-sisinya sama panjang dan sudutnya tadi sama besar, maka ini memenuhi syarat-syarat dari dua buah bangun yang sebangun. Maka bangun ABCD dan bangun JKLM itu adalah bangun yang sebangun. Baik, kita akan lanjutkan yaitu pembuktian bahwa dua buah bangun jajar genjang itu kongruen. Nah, sama seperti langkah pada pembuktian dua buah bangun jajar genjang yang sebangun tadi, kita taruh bangun puzzle yang telah kita bongkar pada papan pembuktian, dan bangun ABCD itu hasil gabungan dari bangun yang telah kita bongkar tadi. Nah, ada juga bangun yaitu GHIJ, kita tempel pada sini. Nah, untuk kita membuktikannya, kita ambil bangun GHIJ tadi, kita dempetkan dia dengan bangun ABCD. Nah, kiranya bangun GHIJ ini dan bangun ABCD itu memiliki sudut-sudut yang sama besar, maka memenuhi salah satu syarat dari dua buah bangun yang kongruen. Selanjutnya untuk memenuhi syarat yang kedua yaitu bahwa tadi kita lihat kan bahwa sisi AB dan sisi GH itu sama panjang, yaitu sama-sama 7 cm. Maka ia telah memenuhi dua buah bangun yang kongruen. Oke, kita lanjutkan yaitu selanjutnya pembuktian bahwa dua buah bangun yang sebangun pada trapesium itu, yaitu langkah yang pertama kita ambil bangun pada puzzle yang telah dibongkar, kita letakkan bangun warna kuning ini, kita letakkan pada papan pembuktian. Selanjutnya bangun yang jajar genjang ini yang berwarna biru ini kita letakkan pada papan pembuktian. Nah, selanjutnya kita ambil bangun yang telah kita susun di papan pembuktian ini, yang telah kita gabungkan, kita letakkan pada papan pembuktian. Nah, oke, selanjutnya bangun yang besar ini kita letakkan juga pada papan pembuktian. Nah, kita di sini akan membuktikan bahwa bangun DEFG sebangun dengan bangun KLMN. Caranya yaitu kita ambil bangun DEFG ini, kita dempetkan dengan bangun KLMN. Kan? Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa sudut-sudut pada bangun DEFG dan sudut-sudut pada bangun KLMN itu sama besar, bahwa memenuhi salah satu syarat terdapat pada dua buah bangun yang sebangun. Bangun
panjang. Kita lihat sisi KL, yaitu memiliki panjang sisi 20 cm dan sisi DE memiliki panjang 10 cm. Maka perbandingan sisi KL dan sisi DE itu perbandingannya 2:1. Selanjutnya pada sisi KN memiliki panjang 10 cm dan DG memiliki panjang sisi 5 cm. Maka perbandingan dari sisi KN dan DG masing-masing yaitu 2:1. Jadi bangun DEFG dan bangun KLMN ini memenuhi syarat-syarat dua buah bangun yang sebangun. Maka bangun DEFG dan KLMN disebut dua buah bangun yang sebangun. Oke, kita lanjutkan yaitu pada pembuktian dua buah bangun trapesium itu kongruen. Langkahnya sama seperti saat pembuktian dua buah bangun yang sebangun. Nah, kita letakkan puzzle-puzzle yang telah dibongkar dan kita susun di papan pembuktian. Nah, setelah itu kita letakkan bangun yang telah kita gabungkan itu pada papan pembuktian dengan kita beri nama yaitu bangun DEFG. Selanjutnya kita letakkan bangun WXYZ pada papan pembuktian. Nah, di sini kita ingin membuktikan bahwa bangun DEFG dan bangun WXYZ yaitu kongruen dengan cara kita ambil bangun WXYZ itu kita dempetkan dengan bangun DEFG. Nah, dapat kita lihat bahwa bangun WXYZ memiliki sudut-sudut yang sama besar dengan bangun DEFG. Dan selain itu kita juga lihat bahwa antara sisi DE dan sisi WX pada bangun trapesium ini memiliki panjang sisi yang sama panjang. Selain itu juga panjang sisi WZ dan DG juga memiliki panjang sisi yang sama panjang. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa bangun DEFG dan bangun WXYZ yaitu dua buah bangun trapesium yang kongruen karena telah memenuhi syarat-syarat dari dua buah bangun yang kongruen. Baiklah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa dua buah bangun segitiga yaitu sebangun. Nah, kita ambil bangun segitiga yaitu GHIJ, kita tempelkan pada bangun ini. Selanjutnya kita ambil juga bangun segitiga yang lebih besar yaitu WXY. Nah, untuk membuktikan bahwa bangun GHI dan WXY itu sebangun, maka kita ambil bangun yang berwarna ungu ini atau bangun GHIJ ini. GHI kita dempetkan pada bangun WXY. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut-sudut antara bangun GHI dan WXY itu sama besar. Selanjutnya sisi GH dan sisi WX itu memiliki perbandingan 2:1. Kenapa? Sisi WX-nya 10 cm dan sisi GH-nya 5 cm. Maka memiliki perbandingan 2:1. Sama seperti WX, WY pun juga memiliki sisi 10 cm dan GH itu memiliki sisi 5 cm. Maka perbandingan sisi WY dan GI yaitu 2:1. Maka bangun segitiga GHI dan WXY itu disebut dua buah bangun yang sebangun karena sudah memenuhi syarat-syarat tadi yang saat saya jelaskan pertama tadi. Oke, selanjutnya yaitu kita akan membuktikan bahwa dua buah bangun segitiga yang kongruen. Nah, pertama kita letakkan bangun segitiga WXY pada papan pembuktian. Dan selanjutnya ada satu bangun lagi yaitu bangun ABC. Kita letakkan pada papan pembuktian. Untuk membuktikannya yaitu kita ambil bangun ABCD. Maksudnya bangun ABC kita dempetkan dengan bangun WXY. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa sudut-sudut pada bangun WXY dan bangun ABC itu memiliki sudut-sudut yang sama besar. Dan untuk panjang sisinya sendiri yaitu sisi WX dan sisi AB itu memiliki panjang sisi 10 cm dan 10 cm. Maka di sini panjang sisinya juga pun sama panjang. Maka ini telah memenuhi syarat dari
dari dua buah bangun yang kongruen. Maka segitiga WXY dan ABC itu kongruen. Baik, kita telah sampai pada di akhir ujung materi bahwa dua buah bangun yang sebangun itu memiliki syarat. Yang pertama bahwa sudut-sudutnya sama besar dan perbandingan sisi-sisinya itu sama panjang. Dan dua buah bangun yang kongruen itu syaratnya sudut-sudutnya pun sama besar dan panjang sisinya itu pun sama panjang. Oke, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!